Nah, ini dia ya teman-teman, bagaimana ini ampas ketela yang Kang Roy coba fermentasi. Ini hasilnya seperti ini. Jadi ini Kang Roy fermentasi menggunakan bekatul saja dengan campuran bakteri baik dari simbiotik. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini sudah Kang Roy buka ya teman-teman, sudah Kang Roy gunakan atau berikan pakan. Kali ini Kang Roy akan buatkan tutorial bagaimana cara meraciknya agar entok kita itu mau memakan langsung pakan, racikan pakan yang kita berikan dengan pakan fermentasi. Hasilnya bagus teman-teman. Nah, ini ada bekatul, ini ada racikan pakan dari Kang Roy. Nah, ini racikannya kita menggunakan seperti ini, dan ini ada nasi aking atau nasi sisa, atau bisa menggunakan karak dan lain sebagainya. Dan pastinya jangan lupa ada airnya. Langsung saja ya teman-teman, kita meraciknya. Let's go. Nah, langsung saja teman-teman, kita campurkan atau kita tambahkan air sedikit saja. Nah, ini untuk tujuannya agar tidak menggumpal untuk nasi akingnya. Jadi Kang Roy menggunakan nasi aking atau nasi sisa. Nanti kita berikan untuk Kang Roy yang Kang Roy box. Ini setelah sudah larut seperti ini atau sudah tidak menggumpal, biar enak nanti meraciknya, lalu kita tambahkan untuk bekatulnya. Nah, bekatulnya setengah. Nah, ini tergantung kapasitas teman-teman. Nanti ini kemungkinan juga masih sisa. Tapi ini Kang Roy aduk seperti ini. Nah, kita aduk dulu sampai merata teman-teman. Kita aduk bekatul dengan nasi akingnya atau nasi sisa. Setelah kita aduk, lalu kita campurkan pakan fermentasinya. Pakan fermentasinya jangan terlalu banyak agar entok kita itu mau. Nah, bisa diberikan cukup 2 gempal tangan. Bisa pakai wadah, bisa pakai tangan, terserah lah. Intinya jangan sampai terlalu banyak agar bau menyengat, ciri khas pakan fermentasi, entoknya mau makan. Nah, kita aduk sampai merata. Dan jika sudah merata teman-teman, perlu diingat untuk ampas ketela ini, untuk setelah difermentasi itu kandungan nutrisinya akan meningkat dibandingkan dengan pakan ampas ketela yang belum difermentasi. Namun perlu kita garis bawahi, perlunya kita menambah racikan pakan lainnya. Contohnya ini. Nah, ini Kang Roy tambahkan lagi produk pakannya. Ini ada campuran jagung sama pur. Jadi kita campur cukup segini ya teman-teman, biar nutrisinya tercukupi, biar bagus teman-teman racikan pakannya. Nah, kita aduk sampai merata teman-teman. Untuk takarannya teman-teman, untuk takarannya itu tergantung teman-teman, terserahlah, intinya tergantung kapasitas di kandang masing-masing. Yang penting intinya teman-teman, intinya itu untuk pemberian pakan fermentasi agar entoknya mau, bandingkan saja 50% 50% antara pakan pokok seperti bekatul dan nasi aking tadi sama pakan fermentasinya. Jangan murni menggunakan pakan fermentasi. Biasanya kalau belum beradaptasi, kita berikan murni atau full pakan fermentasi, itu entoknya tidak mau teman-teman. Nah, kita aduk seperti ini. Ketika nanti sudah merata seperti ini, tinggal kita berikan. Jadi perlu diingat, perlu diketahui untuk Kang Roy sendiri itu racikannya pakan seperti ini. Ini kalau digenggam, nah menggumpal, tapi kalau seperti ini, kalau kita budarkan jadi nggak basah. Kita buat seperti mamel teman-teman, biar enak dan pastinya entoknya cepat kenyang. Dan untuk pembuatannya lebih mudah, pakannya lebih babar ya teman-teman, tidak terlalu membutuhkan pakan yang cukup banyak. Nah, jadi keunggulan pakan yang kita buat itu mamel-mamel itu banyak sekali manfaatnya atau kelebihannya dibandingkan dengan pakan yang becek. Langsung saja teman-teman, kita buktikan, kita berikan pada entok Kang Roy. Let's go. Nah, ini teman-teman, entoknya sudah kelaparan. Nah,
Ini sudah mau nyerbu teman-teman. Kita buka ya bagaimana untuk entaknya. Contoh kita berikan ke sini. Nah, entoknya langsung serbu teman-teman. Bisa dilihat. Tuh. Nah, entoknya lahap-lahap kan. Jadi kalau teman-teman untuk pemberian pakan fermentasi agar entoknya lahap, entoknya itu mau, dan entoknya itu bisa nafsu makan seperti ini. Kita perbandingkan contoh 50% 50% untuk takaran ransum pakannya. Ini entoknya. Takut kan dari video teman-teman. Kita pindah ke yang sebelah teman-teman. Kita pindah yang ke sebelah ini. Kita berikan. Nah, entoknya langsung serbu teman-teman. Nah, entoknya sudah kelaparan ini. Entoknya lahap-lahap, bisa dilihat. Nah, masih sisa banyak karena ini tadi buatnya juga lumayan banyak. Kita berikan segitu saja. Nah, entoknya kalau pakannya mamel teman-teman, bisa dilihat. Mel itu entoknya sudah ibaratnya itu keselak lah. Bukan keselak, maksudnya itu entoknya itu di bagian itu penyimpanan makanannya. Nah, udah besar-besar. Karena nanti habis makan pasti minum. Habis makan minum, habis makan minum, alhasil entoknya cepat kenyang. Tapi kalau pakan kita itu becek, otomatis entoknya jarang minum ketika waktu makan. Nah, bisa dilihat. Jadi ini bukti real ya teman-teman. Ini nyata bagaimana pemberian pakan fermentasi, yaitu hasil dari fermentasi ampas ketela kangkoi. Yang teman-teman tadi, nah bisa dicek dulu. Nah, entoknya habis makan minum. Kita lanjut. Jadi untuk ampas ketela yang kangkoi buat kemarin, yang sebelumnya itu tidak kangkoi fermentasi, itu efeknya kurang bagus untuk entok kita. Dan insya Allah ketika kita setelah fermentasi itu nanti akan menambah nilai nutrisi pada ampas ketela. Proses fermentasi ampas ketela itu kurang lebih 7 hari, minimal 7 hari lah baru kita gunakan. Dan banyak sekali teman-teman itu menanyakan kenapa kok entok tidak mau makan ketika kita berikan pakan fermentasi. Ini sebenarnya Kang Roy kemarin itu coba ya teman-teman, coba fermentasi sedikit. Dan Kang Roy berikan yang selama ini Kang Roy bilang teorinya saja, teorinya Kang Roy mungkin teman-teman yang tanya di komentar, Kang Roy bilang coba saja 50% 50%. Dan kali ini Kang Roy buatkan tutorialnya atau buatkan reviewnya bagaimana teori berbanding lurus dengan praktek di lapangan. Entoknya mau teman-teman. Entoknya lahap-lahap untuk pemberian pakan fermentasi. Nah, bisa dicek. Ini kalau Kang Roy video itu takut teman-teman. Nah, ini. Nah, entoknya lahap-lahap. Sudah hampir habis saja teman-teman. Nah, bisa dilihat. Teman-teman mungkin yang nah bisa dicek ya. Nah, bukti nyata ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang menggunakan pakan fermentasi, entah itu dari daun-daunan, entah itu dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa menggunakan cara teori seperti ini. Pakan fermentasi 50% atau dan pakan pokoknya 50%. Jadi setengah-setengah lah, biar imbang. Kalau teman-teman mungkin itu lebih banyak pakan pokoknya, itu malah lebih bagus. Jadi untuk pakan fermentasi ini seperti ampas ketela, ampas tahu, dan lain sebagainya, itu sebagai pakan pendorong atau pakan itu istilahnya itu buat pengenyang lah, buat tambahan, pakan tambahan. Jadi jangan dijadikan pakan pokok, saran Kang Roy seperti itu. Kalau mungkin teman-teman itu pakan fermentasinya itu bagus, fermentasinya itu campuran atau racikannya itu bernutrisi banget, itu langsung diberikan tidak apa-apa. Biar untuk entoknya nanti adaptasi sendiri untuk kedepannya selanjutnya pakannya fermentasi. Namun untuk seperti ini bisa dibuat pakan tambahan saja kalau teman-teman fermentasinya itu mungkin pakan-pakan yang ala kadarnya lah. Seperti itu ya teman-teman. Untuk bagaimana pemberian pakan fermentasi agar entok kita itu mau. Ada truk teman-teman, suaranya keras sekali. Ini kalau ini teman-teman, kalau ini Kang Roy masih menggunakan pakan yang tadi, pakan racikan Kang Roy sendiri dari jagung dan pur. Gunanya apa kok kita itu meraciknya?
meraciknya itu agar mengurangi nilai kos harga pakannya agar lebih berkurang. Nah, ayamnya bisa dilihat, ayamnya juga lahap-lahap teman-teman. Pakan fermentasi kita berikan caranya seperti itu agar segala unggas mau makan. Nah, ini bisa dilihat, ini real ya teman-teman, nggak Kang Roy bujuk ayamnya, ayamnya datang sendiri makan. Nah, seperti itu teman-teman untuk pemberian langsung pakan implementasi dari pakan fermentasi. Endoknya sudah kenyang teman-teman. Nah, endoknya sudah kenyang, pakannya masih segini. Jadi itu keunggulan pemberian pakan yang teknik atau tekstur dari pakan yang kita berikan yaitu mamel-mamel teman-teman. Itu dia, terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat teman-teman semua. Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan pastikan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa belajar bersama Kang Roy Official, dan untuk pembelian bibit langsung cek WA Kang Roy. Nah, di situ ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.